Ilmu kelimo, nyawiji karo waktu. Hidup tanpa terburu. Ini ilmu paling mahal dan paling langka. Dalam Nagara Kertagama, waktu tidak dikejar, ia dihormati. Wong sing kesusu, Sabdo Palan is reborn urban legend. Aku adalah Sabdo Palon. Bukan paranormal, bukan dukun selebritis, bukan nabi, bukan pula dewa. Aku hanyalah suara lama yang muncul kembali ketika zaman mulai kehilangan arah. Ketika manusia terlalu sibuk mengejar cahaya luar, tetapi lupa menyalakan lampu di dalam dirinya sendiri. Tahun 2026 bukanlah tahun kiamat, tetapi ia adalah tahun bocornya energi manusia secara massal. Banyak orang merasa cepat lelah tanpa sebab. Tidur cukup, tapi bangun tetap kosong. Bekerja keras, tapi batin seperti disedot sesuatu yang tak terlihat. Ilmu ilmiah modern menyebutnya burnout, mental fatigue, dopamine crash. Ilmu Jawa menyebutnya lebih sederhana namun tajam. Urip tanpa isi, urip sing kesrimpet bayangane dhewe. Hidup yang tersandung oleh bayangannya sendiri. Dalam serat Sabdo Palan, ada pitutur tua yang jarang dibahas orang. Naliko jagat rame dening swara, wong sing slamet iku dudu sing paling banter, nanging sing paling wening batine. Artinya, ketika dunia ramai oleh suara, yang selamat bukan yang paling keras, tetapi yang paling jernih batinnya. Itulah inti pembicaraan kita malam ini. Menjaga energi diri, bukan dengan jimat, bukan dengan ritual mahal, tapi dengan kesadaran diri yang benar. Energi manusia menurut ilmu Jawa dan ilmiah modern. Mari kita luruskan dulu satu hal. Energi bukan hal mistis semata. Ilmu fisika menyebut energi sebagai kemampuan melakukan kerja. Ilmu saraf menyebutnya sebagai keseimbangan antara dopamin, kortisol, serotonin, dan melatonin. Ilmu Jawa sudah membahas ini jauh sebelum laboratorium berdiri. Dalam serat Dormo Gandul tertulis, "Sukmo iku ora kuat yen kesuwen digeret dening karep. Jiwa tidak kuat jika terlalu lama ditarik oleh keinginan. Keinginan yang berlebihan menguras energi saraf. Ilmu modern membuktikan dopamine overstimulation membuat otak tumpul dan cepat lelah. Lihatlah manusia 2026. Bangun tidur langsung melihat layar. Makan sambil menatap notifikasi. Beribadah sambil memikirkan konten. Tidur sambil ditemani cahaya biru. Lalu mereka bertanya, "Kenapa hidupku berat?" Jawabannya sederhana, energi hidupmu bocor kemana-mana. Dalam Nagara Kertagama, Empu Prapanca menulis tentang tata hidup bangsawan Majapahit. Rino wengi pinetung, tumindak ora kesusu. Siang malam diperhitungkan, hidup tidak tergesa-gesa. Bukan karena mereka lambat, tapi karena mereka mengerti ritme energi.
Tahun 2026, tahun ujian batin. Tahun 2026 menurut perhitungan Jawa bukan soal angka, tapi watak zaman. Dalam babat Tanah Jawa, ada gambaran zaman ketika orang benar merasa asing, orang ribut dianggap pinter, orang tenang dicurigai. Zaman itu disebut zaman gendeng tanpa kendali. Ilmu modern menyebutnya overstimulation era. Terlalu banyak informasi, terlalu sedikit pemahaman. Energi manusia terkuras bukan oleh kerja berat, tetapi oleh emosi yang tidak selesai, pikiran yang meloncat-loncat, keinginan menjadi segalanya sekaligus. Dalam serat Gotoloco dengan gaya satir pedas disebutkan wong pinter yen orang ngerti meneng luwih bebayani tinimbang wong bodho. Orang pintar yang tak tahu diam lebih berbahaya daripada orang bodoh. Humor iya, tapi tamparannya keras. Sekarang dengarkan baik-baik. Ini penting. Ritual Jawa bukan tentang memanggil jin. Itu versi pasarannya. Ritual Jawa sejati adalah menata sistem saraf dan kesadaran. Contoh paling sederhana, topong rame, bukan menyendiri di gua, tetapi tetap tenang di tengah keramaian. Ilmu psikologi modern menyebutnya emotional regulation. Dalam Arjuna Wiwaha, Arjuna tidak menang karena senjata, tapi karena mampu menahan diri dari godaan. Sira menang dudu amarga kuatmu, nanging amarga ora keseret karep. Artinya, kau menang bukan karena kuat, tapi karena tidak terseret keinginan. Itulah kunci menjaga energi. Humor Sabdo Palon. Manusia modern lan baterai kosong. Aku sering tertawa melihat manusia zaman ini. HP-nya 5%, panik setengah mati. Dirinya 5%, masih disuruh kuat. HP di-charge, dirinya dimaki. Padahal dalam Kidung Sunda ada pitutur halus. Ngaso iku dudu kalah, nanging cora nyawiji maneh karo diri. Istirahat bukan kalah, tapi cara menyatu kembali dengan diri sendiri. Lucu bukan? Hehehe. Manusia percaya baterai litium, tapi meragukan jiwanya sendiri. Penutup bait 1. Gerbang sudah dibuka. Malam ini aku belum memberi solusi teknis. Belum. Aku baru membuka gerbang kesadaran. Karena energi tidak bisa dijaga oleh orang yang tidak sadar bahwa ia sedang bocor. Di batch 2, aku akan membongkar di mana saja kebocoran energi manusia 2026, kesalahan spiritual paling fatal yang dianggap ibadah, dan pitutur tuwa dari Serat Sutosomo tentang keseimbangan batin. Dengarkan aku perlahan, jangan tergesa, karena yang tergesa selalu kehabisan tenaga lebih dulu. Aku, Sabdo Palon, masih di sini, dan kita belum selesai. Solusi Sabdo Palon. Dari mana energi manusia diam-diam habis? Aku, Sabdo Palon,
akan mulai dari satu pengakuan jujur. Manusia tidak kehabisan energi karena bekerja keras, tetapi karena salah arah dalam menggunakan kesadarannya. Dalam serat Sabda Palon, ada kalimat pendek tapi menampar batin. Dudu donya sing ngentekake wong, nanging pikirane dhewe. Bukan dunia yang menghabiskan manusia, tetapi pikirannya sendiri. Ilmu modern akhirnya menyusul. Psikologi menyebutnya cognitive overload. Otak kelelahan bukan karena fisik, tapi karena terlalu banyak keputusan, emosi, dan distraksi. Sekarang, aku buka satu persatu di mana saja energi manusia 2026 bocor tanpa disadari. Kebocoran pertama, pikiran yang tidak pernah pulang. Manusia modern hampir tidak pernah hadir penuh. Makan tapi pikirannya di masa depan. Berdoa tapi pikirannya di komentar orang. Bekerja tapi hatinya membandingkan diri dengan orang lain. Dalam serat Gatoloco dengan gaya satir yang keras tertulis, wong sing uripe kebagi-bagi, batine ora duwe omah. Orang yang hidupnya terpecah-pecah, batinnya tidak punya rumah. Ilmiah? Sangat. Penelitian neuroscience menunjukkan multitasking menurunkan efisiensi otak hingga 40%. Energi mental bocor setiap kali pikiran meloncat. Ilmu Jawa sudah lama memberi solusi. Mulihno pikiranmu marang badanmu. Pulangkan pikiran ke tubuhmu. Sederhana, tapi jarang dilakukan. Kebocoran kedua, emosi yang dipendam terlalu lama. Banyak orang tampak baik-baik saja, tapi batinnya penuh emosi basi. Marah yang tidak selesai, sedih yang ditertawakan, takut yang disembunyikan. Dalam serat Darmo Gandul ada pitutur yang jarang dibacakan. Ati sing kebak ora bisa nampa cahaya. Hati yang penuh tidak bisa menerima cahaya. Ilmu modern menyebut ini emotional suppression. Hormon stres meningkat, sistem imun melemah, energi hidup terkuras pelan-pelan. Makanya dalam tradisi Jawa ada ritual sederhana tapi dalam, ngendap batin, memberi waktu emosi mengendap, bukan ditekan, bukan menangis di depan umum, bukan drama, tapi jujur kepada diri sendiri. Kebocoran ketiga, spiritualitas yang terlalu ribut. Ini bagian yang sering membuat orang tersinggung. Tapi Sabda Palon tidak bertugas menyenangkan. Banyak manusia lelah secara spiritual karena menjadikan spiritualitas sebagai panggung, bukan perjalanan batin. Dalam serat Sutasoma, Empu Tantular menulis, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sepi dari pamrih, rame dalam kerja. Sekarang terbalik. Rame pamrih, sepi kerja batin. Ibadah dilakukan, tapi penuh tuntutan hasil, penuh perbandingan, penuh kebanggaan terselubung. Ilmu psikologi menyebut ini spiritual bypassing, menggunakan spiritualitas untuk menutupi masalah batin. Akibatnya apa?
Energi habis, tapi hati tidak tenang. Kebocoran keempat, tubuh yang tidak didengarkan. Tubuh selalu bicara. Manusia saja yang tuli terhadap sinyalnya sendiri. Ngantuk dipaksa produktif. Lelah dibilang kurang iman. Sakit dibilang kurang syukur. Dalam Arjuna Wiwaha, Arjuna bertapa bukan untuk menyiksa tubuh, tetapi untuk mendengarkan tubuh dan batin. Tapo iku ngrungu, dudu nglarani. Bertapa itu mendengar, bukan menyakiti. Ilmu kedokteran modern membuktikan, kurang tidur, hormon stres naik. Stres kronis, energi anjlok. Energi anjlok, pikiran gelap. Jawa menyebut kondisi ini rogo ora diopeni, sukmo lungo adoh. Tubuh tidak dirawat, jiwa menjauh. Kebocoran kelima, terlalu banyak keinginan, terlalu sedikit kejelasan. Ini loh penyakit paling halus. Bukan keinginan kecil, tapi keinginan tanpa arah. Dalam Pararaton, kejatuhan raja-raja bukan karena musuh, tetapi karena ambisi yang melampaui kebijaksanaan. Ilmu modern menyebutnya decision fatigue. Semakin banyak keinginan, semakin cepat energi habis. Ilmu Jawa menyederhanakan, wong sing ngerti cukup ora gampang kesel. Orang yang tahu cukup tidak mudah lelah. Humor Sabda Palon, manusia dan ambisi tanpa rem. Manusia sekarang ingin kaya tapi tidak sabar, tenang tapi tidak mau diam, spiritual tapi tidak mau jujur, lucu tapi menyedihkan. Dalam Kidung Sunda ada kalimat halus, sing kepengin kabeh pungkasane ora entuk opo-opo. Yang menginginkan segalanya akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Penutup batch 2. Peta sudah terbentang. Sekarang kamu sudah tahu, energi bocor bukan karena nasib, tetapi karena cara hidup yang tidak selaras. Di batch 3, aku akan masuk ke inti. Cara menutup kebocoran energi satu persatu. Praktek Jawa paling sederhana tapi paling kuat. Dan rahasia wening yang sering disalahpahami sebagai pasrah. Tenanglah, jangan merasa disalahkan. Kesadaran bukan untuk menghukum, tapi membebaskan. Aku, Sabda Palon, masih menemanimu. Sekarang dengarkan Sabda Palon baik-baik. Setelah kau tahu di mana energi bocor, jangan tergesa ingin langsung menjadi kuat. Dalam ilmu Jawa, menjadi utuh selalu lebih penting daripada menjadi hebat. Di serat Sabda Palon ada pitutur tua yang sering disalahpahami. Wening iku dudu meneng, nanging ora kegawa. Wening bukan diam, tetapi tidak terbawa arus. Inilah inti cara menjaga energi diri di tahun 2026. Bukan kabur dari dunia, bukan menyepi berlebihan, tetapi hidup di dunia
tanpa tenggelam di dalamnya. Ilmu pertama, mulih ing rasa, memulangkan diri ke dalam. Ilmu Jawa selalu dimulai dari satu titik, kesadaran kembali ke tubuh dan rasa. Dalam Arjuna Wiwaha, Arjuna tidak langsung bertapa berat. Ia membersihkan niat dan rasa lebih dulu. Yen rasa wis bali, tenaga bakal manut. Jika rasa sudah pulang, tenaga akan mengikuti. Ilmiah? Sangat. Ilmu saraf modern menyebut ini interoception, kemampuan menyadari sinyal tubuh dan emosi. Cara prakteknya sangat sederhana. Sadari napas tanpa diubah, sadari berat tubuh saat duduk, sadari emosi tanpa menilai. Hanya itu, tapi manusia modern sulit melakukannya karena terlalu sibuk menilai segalanya. Dalam tradisi Jawa, ini disebut ngrasakake dudu mikirake. Merasakan, bukan memikirkan. Setiap kali kamu pulang ke rasa, energi yang bocor perlahan kembali. Ilmu kedua, ngempet tanpa ngekang, menahan tanpa menyiksa. Banyak orang salah paham. Menahan diri bukan berarti memendam. Menahan diri berarti memberi jeda. Dalam serat Dharma Gandul ada sindiran halus. Sing orang ngerti ngempet bakal dadi budak karep. Yang tidak tahu menahan akan jadi budak keinginan. Ilmu psikologi menyebutnya impuls kontrol. Orang yang bisa menunda reaksi memiliki energi mental lebih stabil. Contoh sederhana, tidak semua komentar perlu dibalas. Tidak semua emosi perlu diluapkan. Tidak semua pikiran perlu dipercaya. Ini bukan pasrah, ini hemat energi batin. Ilmu ketiga, puasa stimulus, ritual Jawa paling modern. Sekarang dengarkan ini. Puasa paling penting di tahun 2026 bukan puasa makan, tetapi puasa rangsangan. Dalam Kidung Sunda ada kalimat pendek, sing akeh weruh kerep ora ngerti. Yang terlalu banyak melihat sering tidak mengerti. Ilmu modern membuktikan terlalu banyak informasi, otak lelah. Terlalu banyak notifikasi, energi turun. Terlalu banyak pilihan, stres meningkat. Puasa stimulus versi Jawa sangat sederhana. Diamkan ponsel di waktu tertentu. Kurangi konsumsi berita berlebihan. Pilih satu hal, lakukan dengan penuh. Dalam laku Jawa, ini disebut topo ngerame. Tenang di tengah dunia yang ribut. Ilmu keempat, noto amarah dudu ngilangke. Amarah adalah energi besar. Masalahnya bukan marah atau tidak, tetapi amarah yang tidak punya arah. Dalam Bharatayuda,
Perang besar terjadi karena amarah yang tidak ditoto. Ilmu Jawa tidak menyuruh menghilangkan amarah, ia menyuruh mengendapkan. Banyu keruh yen didiamke bakal bening dewe. Ilmu modern menyebut ini emotional processing. Caranya, akui marah tanpa menyalahkan. Rasakan di tubuh, bukan di cerita. Lepaskan lewat napas dan gerak ringan. Amarah yang ditoto berubah menjadi tenaga hidup. Ilmu kelima, nyawiji karo waktu. Hidup tanpa terburu. Ini ilmu paling mahal dan paling langka. Dalam Nagara Kertagama, waktu tidak dikejar, ia dihormati. Wong sing kesusu ilang separuh nyawane. Orang yang tergesa kehilangan setengah jiwanya. Ilmu modern menyebut chronic urgency syndrome, selalu merasa dikejar waktu. Padahal energi hidup hanya muncul ketika manusia hadir penuh. Makanlah saat makan, diamlah saat diam, bekerjalah saat bekerja. Itu saja sudah cukup untuk mengembalikan banyak tenaga batin. Humor Sabdo Palon, manusia dan kesibukan palsu. Aku sering tertawa melihat manusia. Sibuk tapi tidak tahu untuk apa. Capek tapi tidak tahu dari mana. Marah tapi tidak tahu pada siapa. Dalam serat Gotoloco, sindirannya tajan. Kesusu iku ora podo karo penting. Sibuk tidak sama dengan penting. Tapi manusia modern bangga sekali dengan kesibukannya. Ritual Jawa paling ilmiah untuk energi. Aku akan berikan satu ritual Jawa yang paling ilmiah dan bisa dilakukan siapa saja. Namanya ngelenggahi awak, menduduki diri sendiri. Caranya, duduk tenang 10-15 menit. Punggung tegak, nafas alami. Tidak berdoa, tidak meminta, hanya hadir. Ilmu saraf membuktikan, latihan ini menurunkan kortisol dan meningkatkan kejernihan mental. Jawa sudah lama tahu, meneng iku obat, yen ngerti carane. Penutup batch 3, tenaga mulai kembali. Jika kamu mempraktekkan satu saja dari semua ini, energi hidupmu akan perlahan kembali. Bukan mendadak sakti, bukan tiba-tiba kebal masalah, tapi lebih utuh sebagai manusia. Di batch 4, aku akan membahas kesalahan fatal dalam laku spiritual modern, mitos Jawa yang disalahgunakan, dan cara menjaga energi tanpa jatuh ke kesombongan batin. Aku, Sabdo Palon, belum selesai bicara. Sekarang aku akan bicara tentang hal paling sensitif. Bukan tentang orang awam, tetapi tentang mereka yang merasa sudah berjalan di jalan spiritual. Dengarkan baik-baik.
Banyak manusia kehabisan energi justru setelah mendalami spiritualitas. Bukan karena ilmunya salah, tetapi karena cara menjalankannya keliru. Dalam serat Sabdo Palon ada peringatan keras. Ilmu yen dadi sandangan bakal dadi beban. Ilmu yang dijadikan perhiasan akan berubah menjadi beban. Inilah penyakit batin paling halus di tahun 2026. Pertama, kesalahan besar merasa sudah sampai. Ini kesalahan paling mematikan bagi energi. Merasa sudah paham, sudah lebih sadar, sudah bergetar tinggi. Dalam serat Gatoloco, dengan gaya satir kasar tapi jujur, tertulis, "Wong sing rumangsa wis suci, iku sejatine durung adus." Orang yang merasa sudah suci sebenarnya belum mandi. Ilmiah? Ya pasti. Psikologi menyebut ini ego spiritual. Saat seseorang merasa lebih tinggi, otak justru tegang mempertahankan citra diri. Akibatnya, mudah tersinggung, mudah menghakimi, energi batin cepat habis. Dalam ilmu Jawa, orang seperti ini disebut keserimpet ilmu, tersandung oleh ilmunya sendiri. Kesalahan kedua, ritual tanpa pemahaman. Sekarang aku bicara tentang ritual. Ritual Jawa bukan masalah gerakan, tetapi kesadaran di baliknya. Dalam babat tanah Jawa, banyak raja jatuh bukan karena kurang ritual, tetapi karena tidak paham maknanya. Contoh paling sering, puasa tapi sombong, tirakat tapi marah-marah, meditasi tapi anti kritik. Dalam serat Darmo Gandul ada sindiran pahit. Tirakat tanpa budi podo karo ngisi kendi bolong. Tirakat tanpa budi seperti mengisi kendi bocor. Energi habis, hasilnya kosong. Ilmu modern menyebut ini mechanical spirituality, melakukan praktek tanpa keterlibatan batin. Kesalahan ketiga, menghindari masalah atas nama ikhlas. Ini sering terjadi. Masalah tidak diselesaikan, lalu diberi label ikhlas. Padahal dalam serat Sutasoma, ikhlas bukan berarti lari. Ikhlas iku ngerampungi tanpa sengit. Ikhlas adalah menyelesaikan tanpa kebencian. Ilmu psikologi menyebut perilaku ini avoidance coping. Masalah tidak hilang, energi justru terus terkuras dari bawah sadar. Jawa menyebutnya ngendap dadi racun, yang diendapkan tanpa diolah menjadi racun. Kesalahan keempat, mencari guru tanpa menguji diri. Ini bagian yang sering membuat orang tersinggung. Banyak manusia sibuk mencari guru sakti, guru viral, guru yang terlihat tinggi, tapi lupa satu pitutur tua dalam serat Sabdo Palon. Guru sejati iku sing gawe kuwe ora gumantung. Guru sejati adalah yang membuatmu tidak bergantung. Ilmu modern menyebut ketergantungan ini authority bias. Otak menyerahkan tanggung jawab berpikir. Akibatnya, energi batin melemah karena kedaulatan diri dilepas. Dalam Jawa, sukma sing gumantung ora duwe daya. Jiwa yang bergantung tidak punya tenaga. Kesalahan kelima,
menyalahgunakan istilah mistis. Sekarang aku tertawa sedikit. Manusia modern suka berkata, ini karma, itu energi negatif, dia frekuensinya rendah. Padahal seringkali itu hanya ego tersinggung, itu hanya emosi tak selesai, itu hanya kelelahan biasa. Dalam serat Gotoloco, sindirannya pedas. Tembung dhuwur asring kanggo nutupi batin sing durung rampung. Kata-kata tinggi sering dipakai untuk menutupi batin sing durung rampung. Ilmu modern setuju. Ini disebut intellectualization, menggunakan istilah canggih untuk menghindari rasa. Energi habis bukan karena gaib, tetapi karena tidak jujur pada diri sendiri. Humor Sabda Palon, manusia dan label spiritual. Aku sering tersenyum pahit, marah dibilang sedang proses, males dibilang sedang menepi, ego dibilang sedang naik level. Dalam Kidung Sunda ada kalimat sederhana, jeneng ora ngowahi isi, nama tidak mengubah isi. Kenyataannya tetap kenyataan. Ilmu penetral energi, andap asor, rendah tanpa rendah diri. Ilmu paling kuat dalam Jawa bukan ajian, bukan mantra. Namanya andap asor. Rendah hati tapi tidak rendah diri. Dalam Nagara Kertagama, para pujangga besar justru tidak memamerkan kesaktian, tidak mengejar pengakuan, fokus pada laku. Ilmu modern menyebut psychological humility. Orang yang rendah hati memiliki energi mental lebih stabil karena tidak sibuk mempertahankan citra. Penutup batch 4. Jalan yang sunyi tapi kuat. Sekarang kau tahu kenapa banyak orang spiritual justru kelelahan. Kenapa laku batin bisa menguras energi. Dan kenapa kesederhanaan lebih kuat daripada simbol. Di batch 5, penutup besar, aku akan menyampaikan prinsip pamungkas menjaga energi diri 2026, pesan terakhir Sabda Palon untuk manusia yang masih mau jujur, dan batas terakhir yang tidak boleh dilanggar dalam laku batin. Aku, Sabda Palon, akan menutup dengan peringatan. Sekarang dengarkan aku, bukan sebagai pengajar, bukan sebagai guru, tetapi sebagai saksi zaman. Aku, Sabda Palon, telah melihat zaman bangkit dan runtuh, kerajaan berdiri dan lenyap. Manusia memuja cahaya, lalu terbakar oleh cahayanya sendiri. Tahun 2026 bukanlah tahun kehancuran dunia, tetapi ia adalah tahun seleksi batin. Bukan siapa yang paling pintar,
bukan siapa yang paling religius, bukan siapa yang paling spiritual, tetapi siapa yang masih waras di tengah kegilaan kolektif. Prinsip pamungkas, energi diri adalah amanah. Dalam serat Sabdo Palon ada pitutur terakhir yang jarang dibuka. Tenaga urip iku titipan, dudu duweke karepmu. Energi hidup adalah titipan, bukan milik nafsumu. Inilah kesalahan terbesar manusia modern, mengira energi hidup boleh dipakai sesuka hati. Begadang demi ambisi kosong, marah demi ego kecil, menguras diri demi pengakuan sesaat. Ilmu modern menyebutnya self-neglect. Ilmu Jawa menyebutnya lebih keras, nyiksa sokmo nganggo tangane dhewe, menyiksa jiwa dengan tangan sendiri. Energi diri bukan untuk dibakar, tetapi untuk dijaga agar terang stabil. Batas terakhir yang tidak boleh dilanggar. Sekarang, aku akan menyebutkan 3 batas pamungkas yang jika dilanggar, energi hidup akan rusak pelan-pelan. Pertama, jangan mengkhianati rasa sendiri. Dalam serat Dharma Gandul tertulis, wong sing ngapusi atine dhewe ora bakal nemu dalan bali. Orang yang membohongi hatinya sendiri tidak akan menemukan jalan pulang. Boleh salah, boleh lelah, boleh bingung, tapi jangan pura-pura baik-baik saja demi terlihat kuat. Itu kebocoran energi paling halus dan paling mematikan. Kedua, jangan menjual kesadaran demi pengakuan. Di Pararaton, banyak tokoh besar jatuh bukan karena kalah perang, tetapi karena tergoda pujian. Dalam dunia modern, like, subscriber, validasi, itu semua tidak salah. Yang salah adalah menggadaikan kejujuran batin demi angka. Ilmu psikologi menyebutnya external validation dependency. Ilmu Jawa menyimpulkannya urip gumantung swara jaba, hidup yang bergantung pada suara luar. Energi orang seperti ini tidak pernah penuh karena sumbernya bukan dari dalam. Ketiga, jangan merasa lebih tinggi dari sesama. Ini peringatan terakhir. Dalam serat Gatoloco ada kalimat yang sangat keras. Sing rumangsa paling wening biasanya paling peteng. Yang merasa paling jernih biasanya paling gelap. Merasa lebih sadar, lebih paham, lebih spiritual adalah tanda energi mulai bocor ke ego. Ilmu modern menyebut ini moral superiority kompleks. Ilmu Jawa menyimpulkannya sederhana. Ora ana wong suci sing butuh pengakuan. Pesan terakhir tentang ritual dan ilmu. Dengarkan baik-baik. Ritual tidak akan menyelamatkanmu jika ia membuatmu meremehkan orang lain, membenci diri sendiri, kehilangan welas asih. Dalam serat Sutasoma, Empu Tantular menulis, budi luwih dhuwur tinimbang kabeh ilmu. Budi pekerti lebih tinggi dari seluruh ilmu. Ilmu tanpa budi adalah pisau di tangan anak kecil. Ritual pamungkas, urip sederhana, batin waspada.
Aku tidak akan menutup dengan mantra. Aku tidak akan menutup dengan ajian. Aku akan menutup dengan laku paling sulit di zaman modern. Hidup sederhana, batin waspada. Makan secukupnya, bicara seperlunya, bekerja sejujurnya, beristirahat tanpa rasa bersalah. Dalam Kidung Sunda ada bait lembut. Sing sitik cukup, sing akeh ora perlu. Yang sedikit cukup, yang banyak belum tentu perlu. Ilmu modern membuktikan orang yang hidup sederhana secara mental memiliki energi hidup paling stabil. Humor terakhir Sabda Palon. Aku akan tertawa sekali lagi sebelum pamit. Manusia sekarang mengejar ketenangan, tapi takut diam. Mencari cahaya, tapi takut jujur. Padahal jawabannya sederhana. Berhenti sebentar dan hadir penuh. Dalam bahasa Jawa, meneng sakedap urip dadi cetha. Diam sebentar, hidup menjadi jelas. Pamit Sabda Palon. Aku tidak akan berkata, ikuti aku. Aku lebih suka berkata, rawat energimu, jujurlah pada dirimu, dan jangan kehilangan kemanusiaanmu. Jika kau bisa melakukan itu, tahun 2026 bukan akan menghabiskanmu. Ia justru akan mematangkanmu. Aku, Sabda Palon, penasihat agung spiritual Majapahit, menutup wejangan ini bukan dengan ancaman, tetapi dengan harapan sunyi. Semoga engkau tetap waras ketika dunia makin ribut. Sopo sejatining ingsun, sejatining ingsun mung kalih kangkung. Suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ana sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Laku lelono iki tanpa amu lan tanpa drengki, nglerengke angkara, nglerengke murka, netepi rasa, rasa kang jati. Suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ana sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Ingsun ya sira, sira ya ingsun, sira ya ingsun, sira ya ingsun.
Ora ono sing ana dudu zat sira zat ingsun zat sira zat ingsun yo sira sira yo